Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Tadi malam kita tidur, kemudian bangun, kita dianjurkan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami sebelumnya mematikan kami dan kepadanya kita kembali. Maka kita bersyukur kepada Allah, pagi hari kita kembali bisa merasakan bagaimana dunia, sehingga kita isi dengan kalimat syukur kita, dengan syukur kepada Allah kita isi dengan ibadah terlebih dahulu, doa, kemudian kita bersuci, kemudian kita sholat. Dan sebaik-baik ibadah adalah ibadah sholat. Dan sholat adalah ibadah yang pertama sekali Allah akan hisab di hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah, fa in salahat aflah wa in jaha wa in fasada khaba wa khasira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama amalan dihisab dari anak hamba, dari seorang manusia adalah yaitu sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka yang lain baik. Kalau sholatnya bermasalah, maka yang lain bermasalah. Maka Bapak Ibu, sholat ini standar. Kalau bagus sholatnya, khusyuk dia, tahu maknanya, memahami betul, maka akan berefek kepada lisannya, berefek kepada matanya, berefek kepada telinganya, sehingga minim maksiat. Maka Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa menghalangi dari dosa fahsya dan dosa munkar. Fahsya yang berkaitan dengan kemaluan dosa, kemudian munkar selain dari itu. Maka Bapak Ibu jamaah, bagaimanapun kita kalau ingin baik, maka perbaiki sholat kita. Mungkin kita sudah sholat, tapi kualitas sholat kita yang belum lagi. Maka kualitas itu yang membedakan di lapangan nanti. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa ada orang ketika dia selesai sholat, ada yang pahalanya itu cuma 1/3, ada yang pahalanya itu 1/4, ada yang 1/5, 1/6, 1/7 sampai 1/10. Nah, jadi bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang kita dapatkan ketika kita selesai sholat. Maka Bapak Ibu terus kita perbaiki dan perbaiki. Mudah-mudahan dalam kehidupan berefek sehingga kita semakin lebih baik ke depan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita pekan lalu itu sudah masuk kepada kisah kelima, yaitu seorang wanita suci yang menjaga kehormatannya. Siapa dia? Maryam. Ya kan? Kemarin kita jelaskan bahwa di mukaddimah pembahasan bahwa Maryam adalah dia seorang figur teladan bagi wanita. Dia seorang wanita yang sangat menjaga kehormatan. Dia tidak keluar-keluar dari mihrabnya, selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun dia bisa mengandung, ya kan? Padahal tidak ada satupun laki-laki yang menjamahnya. Walam yamsasni bashar. Tidak ada laki-laki satupun yang mendatangi saya. Tapi ini tentunya satu karunia. Di balik karunia itu ujian juga. Ujiannya apa? Maryam terkenal dia dengan kesuciannya, menjaga kehormatannya, tapi kok bisa hamil? Kan ujian itu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, model seperti Maryam inilah yang menjadi harusnya teladan yang diambil oleh anak-anak wanita kita, ibu-ibu khususnya. Bagaimana menjaga kehormatan, kesucian. Banyak orang kalau berpikir itu suci tidak suci itu, mohon maaf ya Bu, kalau dia tidak perawan lagi. Padahal banyak perempuan dia memang nggak perawan tapi suci. Ada juga perempuan yang dia masih perawan tapi nggak suci lagi. Ada. Banyak sekarang seperti itu kan. Dia pacaran, dibonceng sana, dibonceng sini.
dipegang-pegang gitu kan, ya bercanda-bercanda, ya megang-megang pipi lah, inilah apalah. Ini sebenarnya sebagai seorang perempuan tidak boleh begitu, karena perempuan itu kehormatannya ada di rasa malunya, rasa malu, malu berbicara sama laki-laki yang tidak mahram, malu dia dekat-dekat, tidak mau dia berdua-duaan, itu kesucian. Nah, ini yang perlu kita pahamkan kepada anak-anak perempuan kita. Nah tentunya ini Bapak Ibu tergantung orang tua. Karena anak-anak kita nih, ya coba lihat anak-anak kecil itu kan umur 6 tahun, masih malu dia tuh 7 tahun. Dia malu sama laki-laki, malu dia. Nah, cuman yang membuat hilang rasa malu dia ketika dilihatnya di atasnya orang tuanya, kakaknya, atau dia adik. Akhirnya dia terbiasa tidak menjaga kehormatan nanti lama-lama. Maka orang tua penting sekali menjaga anak perempuan hari ini Bapak Ibu harus ketat. Menjaga anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan hari ini harus ketat sekali. Karena kasihan. Ya. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, orang tua penting. Maka yang membuat anak-anak kita ini rusak sebenarnya 3. Satu, kalau kita lihat dalil ya, satu setan, itu jelas. Allah mengatakan, aku ciptakan hambaku dalam keadaan hunafa. Mereka berada dalam kesucian. Tapi yang membuat mereka rusak fajtalathum syaitan, yaitu setan. Satu. Yang kedua, yang merusak adalah kawan. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang tergantung kawan, maka lihat siapa kawannya. Nah, anak kita awalnya kalimat lisan berbicaranya baik, tapi habis itu tidak baik. Kenapa? Karena ketemu kawan. Karena kawan itu mempengaruhinya sangat-sangat kuat. Apalagi sekarang. Kemudian yang ketiga, yang merusak anak setelah kawan adalah orang tua. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang merusak anak anak ketika lahir ke dunia semuanya baik, fitrah, suci, bertauhid. Yang merusak anak menjadi Yahudi dia, menjadi Nasrani, Majusi, orang tua. Ini 3 inilah yang merusak. 1 setan, 2 kawan, 3 orang tua. Maka orang tua di hari kiamat yang pertama dihisab, yang pertama diminta pertanggungjawaban tentang anaknya. Setelah itu baru anak tentang orang tuanya. Jadi bakti seorang ayah, seorang ibu kepada anak, yaitu mengajarkan dia agama, menjaga kefitrahan dia, jangan sampai dia melenceng. Jangan hanya berpikir ngasih makan. Kalau hanya berpikir ngasih makan, itu ayam juga berpikir anaknya yang penting makan. Maka Bapak Ibu jemaah, inilah yang perlu kita pahami, sadari, menjaga kehormatan anak-anak perempuan kita di akhir zaman ini sangat berat sekali. Ya kan? Bahkan ada sekolah sekarang itu Bapak Ibu, mereka menerapkan tes, gitu. Tes apa? Ya macam itu tadi. Jangan sampai nanti anak ini masuk SMP atau masuk SMA, di tengah jalan melahirkan di WC. Kan malu sekolah jadinya. Udah ada yang begitu. Inilah pentingnya menjaga anak perempuan tadi. Nah, untuk contoh siapa yang contoh? Maryam. Sangat-sangat menjaga kehormatan. Innallaha astafaki, Allah memilihmu, wa tahharaki, mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilih kamu dari semua perempuan yang ada di muka bumi. Maryam terpilih salah satunya. Bapak Ibu jamaah, kandungan dari surat Maryam. Surat Maryam, surat ke-19 ya Nat. Surat ini oleh sebagian ulama dikatakan surat Maryam adalah surat rahmah. Suratul rahmah. Rahmah apa artinya, Bu? Kasih sayang. Ya kan? Nah, di sini Bapak Ibu, Allah melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hamba pilihannya. Dan surat ini disebut juga tadi surat Ar-Rahmah. Dan dalam surat ini banyak sekali memang disebut nama Rahmah atau Rahman, banyak sekali. Pertama, rahmat Allah berikan kepada hamba-hambanya
Pertama, rahmat Allah Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Kepada Nabi Zakaria. Dalam ayat kedua, Maryam ayat kedua, Allah katakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria. Allah berikan rahmatnya kepada Nabi Zakaria. Apa rahmat Allah kepada Nabi Zakaria? Yaitu istri Nabi Zakaria bisa mengandung. Padahal umurnya sudah tua. Tapi Allah berikan juga anak. Padahal orang kalau sudah tua kan tidak bisa mengandung lagi. Dan menopause. Tidak bisa mengandung lagi. Tapi karena rahmat Allah, Allah berikan kepada Nabi Zakaria, maka istrinya mengandung anak. Nama anaknya siapa, Bu? Yahya. Nah, ini rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu Nabi Zakaria. Nabi, ya kan? Lahir lagi anak, namanya Nabi juga. Nabi Yahya. Nabi juga. Nah, ini rahmat Allah berikan. Makanya dalam surat ini diceritakan rahmat Allah gitu. 1, 2. Rahmat Allah kepada Nabi Musa. Dalam surat ini juga ayat 53. Kalau tadi ayat 2, ini ayat 53. Allah berikan rahmat kepada Nabi Musa. Nabi Musa punya saudara namanya Harun. Apa Allah katakan? Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan kami menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya bernama Harun menjadi seorang nabi. Nabi Musa punya saudara Harun, diangkat Allah menjadi nabi. Masya Allah ya, Bu. Adik kakak nabi gitu. Ini ada orang adik kakak begal, gawat nih. Ini nabi. Ya. Ini rahmat Allah. Allah berikan kepada Nabi Musa. Bagaimana saudaranya Allah angkat menjadi nabi. Jadi memang itu tadi, sebagaimana kita sebutkan di awal, bahwa surat Maryam ini surat rahmat. Bercerita tentang banyak rahmat-rahmat Allah. Kemudian rahmat Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Allah sebut dalam ayat 49-50. Maryam juga. Ini kan Maryam terus nih. 49-50. Falamma i'tazalahum wa ma ya'budu min dunillah wa habana lahu Ishaqa wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. Maksudnya Nabi Ibrahim ini kan dia di kaumnya kan nggak diacuh, nggak diperhatikan, ya kan? Apa, Bu? 49-50 ayat 49-50. Jadi ini kan Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu, akhirnya dia pun menjauhkan dirinya daripada kaumnya karena mereka memang mengisolasi Nabi Ibrahim, ya kan? Kaumnya termasuk ayahnya. Lalu Allah katakan, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'qub. Ishak dan Ya'qub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami jadikan mereka buah tutur kata yang baik lagi tinggi. Jadi Bapak Ibu, di antara rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu berupa anak keturunan. Nabi Ibrahim punya anak siapa, Bu? Di sini Ishak. Ishak punya anak siapa? Yakub. Cucunya disebut. Cucunya, dia anaknya cucunya. Bayangkan itu. Kalau sempat ibu, anak ibu, cucu ibu menjadi pembicaraan orang baik gitu kan. Luar biasa ya.
Nabi Ibrahim ini kan lama tidak punya anak ya, diuji sama Allah. Diuji sampailah disebutkan kalau tidak salah dalam tafsir Ibnu Katsir, saya baca kalau tidak salah tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir, itu dia punya anak umur 86 tahun pertama, itu Ismail dari istri kedua Hajar. Umur 86 tahun baru punya anak pertama. Bapak-bapak, ada anak yang punya anak umur 80 tahun, 86 tahun baru punya anak. Lalu jarak 13 tahun lahirlah anak kedua, namanya Ishak dari istri pertama. Jadi jarak anak pertama kedua 13 tahun, berarti umur 99. Pertama umur 86, yang kedua umur 99. Nabi Ibrahim punya anak. Umur 86 Ismail, umur 99 Ishak. Nah, Ishak punya anak Yakub. Ya kan? Yakub punya anak Yusuf. Tapi di ayat ini Allah katakan, "Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya." Kami berikan kepadanya sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah, anak keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi orang-orang yang mereka jadi nabi. Siapa yang lebih tinggi derajatnya kalau enggak nabi kan? Makanya Allah katakan orang-orang yang Allah beri nikmat itu minan nabiyyin, satu, wasiddiqin, orang jujur, dua, wasyuhada, orang mati syahid, tiga, wassalihin, orang-orang saleh. Yang nomor satu adalah nabi. Dan nabi tidak bisa diusahakan. Nanti saya setiap malam sholat tahajud 4,5 jam. Setiap hari baca Quran 30 juz. Nanti jarak 50 tahun jadi nabi. Mana bisa? Tidak bisa. Nabi murni minha ilahiyah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, dalam surat Maryam disebutkan rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu di anaknya, kemudian cucunya menjadi pembicaraan tutur kata yang baik, ya kan? Mulia, itu rahmat Allah juga. Kemudian yang keempat, rahmat Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat 85 surat Maryam juga. Rahmat Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Yauma nahsyurul muttaqin. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa. Ila ar-rahmani wafda, kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Jadi orang-orang bertakwa di hari kiamat nanti Bapak Ibu, ketika Allah kumpulkan mereka menjadi kafilah-kafilah yang terhormat. Ila ar-rahmani wafda, terhormat mereka. Karena begini Bapak Ibu, diibaratkan orang-orang yang bertakwa, mereka ini adalah orang-orang yang mereka lama tidak pulang. Lalu ketika mereka pulang, dikumpulkan, mereka dihargai dan dihormati. Ibarat begitu umpamanya dijelaskan ulama. Bapak Ibu pernah lihat orang yang lama tidak pulang, lalu dia orang mulia, orang kaya kah dia, pejabat kah dia. Ketika dia pulang, itu gimana? Orang harap sama dia kan? Orang harap, betul-betul takjub gitu, tertegun orang dengannya. Begitulah orang bertakwa besok di hari kiamat. Orang-orang bertakwa, mereka dihormati, dihargai. Karena apa disebut di sini? Ilar Rahman. Rahman artinya Allah, Tuhan kita yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Allah katakan, rahmat Allah kepada orang-orang bertakwa. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, rahmat Allah kepada orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Allah katakan dalam ayat 96, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Kelak kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Disebutkan di sini Ar-Rahman Wudda, Ar-Rahman. Jadi memang surat Maryam ini surat Rahman.
Surat Rahmah, kasih sayang. Rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sayaj'al lahum rahman wudda. Allah menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Orang-orang beriman besok kelak di hari kiamat, Bapak Ibu, saling mencintai satu dengan yang lain. Bahkan dijelaskan di sini bahwa orang-orang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan penduduk langit, bahkan penduduk dunia cinta kepadanya. Ini merupakan rahmat Allah. Jadi orang-orang beriman beramal soleh ini orang suka sama dia. Jadi kalau ada orang-orang beriman beramal soleh, orang nggak suka sama dia, berarti bermasalah orangnya. Karena orang-orang beriman akhlaknya baik, tutur katanya baik, ya kan? Kemudian Bapak Ibu, kita perhatikan bagaimana kehidupannya mencontohkan akhlak, mencontohkan yang baik, gitu kan? Maka orang suka dengannya. Maka kita berusaha bagaimana menjadi orang-orang yang beriman seutuhnya, beriman dan beramal soleh. Orang kalau sudah beriman beramal soleh, maka Allah berikan kebahagiaan padanya. Sebagaimana dalam ayat lain Allah katakan, innal ladzina amanu man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman laki-laki maupun perempuan dan dia beramal soleh, siapa yang beramal soleh laki-laki perempuan dan dia beriman, mohon maaf, maka Allah berikan kebahagiaan kepada mereka. Jadi hidup bahagia resepnya itu cuma dua, yaitu beriman dan beramal soleh. Ini rahmat Allah kepada orang-orang beriman. Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 96. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Allah berikan rahmat kepada orang-orang yang ada rahmat Allah kepada orang-orang yang mereka berada dalam kesesatan. Bukan karena sesatnya, tapi Allah berikan rahmat kepada mereka untuk mengundur. Mudah-mudahan mereka bisa taubat. Itu Allah jelaskan dalam ayat 75. Ayat 75. Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al-'adzaba wa imma as-sa'ata fasaya'lamuna man huwa syarru makana wa dha'fu junda. Apa Allah katakan Bapak Ibu? Barang siapa, katakan kul man kana fi dhalalati, barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah, falyamdud lahur rahman. Nah, disebut lagi Rahman, madda. Biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang waktu bagi mereka, tempo bagi mereka. Hatta idza ra'aw ma yu'adun, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, immal azab, baik siksa, wa immas sa'ah fasaya'lamuna man huwa syarru makana wa dha'fu junda. Sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik itu siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelas kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya. Jadi Bapak Ibu jamaah, di sini di antara rahmat Allah kepada orang-orang yang mereka kufur, kepada orang-orang yang mereka durhaka, sesat, sekiranya lah mereka cepat bertaubat kepada Allah, Allah undur gitu. Jadi kita jangan heran kalau ada melihat orang ini zalimnya luar biasa, jahatnya luar biasa, tidak bertakwa, tapi ternyata Allah berikan pula lagi dia harta, ya Bu. Ini sebenarnya Allah rahmat diberikan kepada mereka ini, biar mereka itu taubat gitu. Bayangkan betapa luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Kan semuanya kan hambanya ini. Orang beriman, orang kafir kan hamba Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, ya kan? Dan mereka ini masuk pada zaman di mana zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka dalam proses perjalanan hidupnya, mereka ini kufur. Ternyata kufur pun mereka masih ada juga rahmat Allah gitu. Apalagi mereka orang-orang yang beriman, maka mereka lebih layak mendapatkan rahmat Allah. Yang kufur saja, yang mereka menikmati nikmat dari Allah,
bahkan mengalahkan nikmat-nikmat orang-orang beriman dari sisi dunianya, itu mesti Allah berikan rahmat. Makanya Bapak Ibu ada kemungkinan nanti dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau dia nggak bertobat juga, maka tunggu ajalah azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disebutkan bahwa dalam ayat ini, dalam surat Maryam ini, ternyata orang-orang yang kufur pun, dolalah, orang-orang yang berada dalam kesesatan, diberikan rahmat Allah. Bapak Ibu mungkin melihat ada orang-orang yang mereka awal-awalnya mudanya jahat gitu kan, preman-preman gitu. Tapi mereka Allah tidak azab, tidak hukum, tidak matikan mereka. Ya itu rahmat Allah. Diberikan kepada mereka. Kita juga, kita maksiat banyak, ya Bapak Ibu ya, maksiat dosa kita banyak. Tapi Allah tutupi dosa-dosa itu. Ya Allah kasih rahmat itu sebenarnya. Ditutupi dosa kita, ditutupi semua aib-aib kita. Itu rahmat Allah. Biar kita tuh memantaskan diri ketika nanti menghadap Allah. Betul-betul lah sebagaimana apa yang nampak sama orang. Kita ini baik, menutup aurat, tutur kata baik, sopan santun, tidak marah-marah sana sini. Allah tuh berharap kita tuh memang nanti sebelum mati begitu sebagaimana apa yang nampak. Diundur gitu. Pengunduran itu Bu, rahmat itu. Coba maksiat langsung kena hukum, maksiat langsung kena peringatan, kan tidak enak, ya kan? Tapi dikasih peringatan, dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu penyayang Allah kepada hamba-hambanya. Jadi Allah ingin dia bertaubat, kembali kepada Allah. Makanya kan Bu, dalam Al-Quran Allah katakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Segeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Segera. Karena kan batas tempo waktu kan beda-beda masing-masing orang. Ya, sama enggak Bu? Kan enggak sama kan? Ada umurnya sama lahirnya, misalnya tahun lahir tahun 50, tahun 60 misalnya. Sekarang ibu itu udah 64 ya kan. Tapi itu terlalu jauh ya. Atau tahun lahirnya tahun 80, berarti sekarang 44. Dia bergelimang dengan dosa. Kan ada orang umurnya sama-sama 44 tahun. Ada 10 orang. Yang mana 10 orang ini jatuh dalam gelimang dosa. Ini mereka kan sama Allah belum, tidak ada dihukum, biasa saja. Hidupnya nyaman-nyaman aja. Rukonya nambah, dagangnya makin meluas. Ya kan? Dia kufur. Ke 10 orang ini kufur semua. Tidak baik. Tidak sholat, tidak ini. Entah itu yang kategori bahkan sampai dia kafir ya, itu lebih ngeri lagi. Anggaplah yang masih muslim aja dulu. Ini Allah nggak hukum dia. Allah kasih tunda sama dia. Dan penundaan beda-beda. Ada yang nanti umur 44 semuanya kan 10 orang nih. Ada yang nanti umur 50 dia mati. Ada yang umur 54 dia mati. Ada yang umur 60 mati. 70 mungkin baru dia mati. Penundaannya beda. Makanya segera, jangan tunggu lama-lama. Wasari'u ila maghfirah. Bapak Ibu sekalian, kita ini kan setiap hari ada dosanya enggak? Maka kalau bisa, ketika umur kita nih makin bertambah dan jatah kita di dunia ini semakin hari semakin berkurang, itu kalau bisa kita tuh makin baik. Misalnya Bu ya, kita lihat kekurangan kita berapa. Kalau kelebihan enggak usah hitung ya Bu. Enggak usah hitung kelebihan. Itu cukup modal kita aja tuh. Tapi kekurangan-kekurangan kita nih yang kita hitung. 1, suka menggunjing, suka kali. 2, iri, kan gitu-gitu orang. Semuanya semua ini orang punya. Ya kan? Punya basic sombong punya. Semua orang bisa sombong. Hasad punya. Siapa yang nggak punya hasad ya? Bahkan ada kalimat ulama itu, ma khalal hasadu min jasadin. Tidak ada hasad itu tidak ada dalam diri seseorang. Semua orang punya hasad, punya iri. Nah, cuman kan nanti kan dosisnya beda-beda ya Bu ya. Dosis hasad orang ini 30, yang saya ini 50, yang ini 70. Nanti macam-macam. Nah, dari semua ini kita berusaha memperbaiki. Biasanya kita mudah sekali iri. Nah, malah kita kurangi iri kita tuh. Biasanya kita tuh zalim orangnya. Kurangi zalim sampai kita tidak zalim. Biasanya kita mudah sombong. Ketika dikasih kelebihan dikit, cerita ini apa segala macam. Udah kurangilah itu. Nanti biasanya kita ini macam-macam.
Suka kali menceritakan orang lain, mengadu orang. Kan ada orang tipe-tipe begitu, Bu. Suka menghasut orangnya. Suka kali menghasut. Orang yang baik sama dia dihasutnya. Orang yang buruk sama dia dihasutnya. Semua orang dihasut. Benci sama orang ini. Itu diperbaiki aja terus. Itu Allah kasih tempo sama kita, Bapak Ibu. Karena rahmat Allah. Sehingga ketika nanti kita berjumpa dengan Allah, kita menjadi orang-orang yang bersih. Ya enggak bersih 100% lah. Paling tinggal berapa persen. Sisanya kan bisa dihapus dengan amal-amal kebaikan. Nah itu rahmat yang Allah berikan kepada Bapak Ibu. Nah ini dijelaskan Allah dalam surat Maryam ayat 75. Kemudian Bapak Ibu, dalam surat Maryam ini berulang kali pula nama Allah yang lain diulang. Ya kan? Yaitu disebut di sini Rahman, nama Rahman diulang-ulang, Rahman. Sebagaimana dalam ayat 18 Allah katakan, "Inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya." Rahman. Ini Maryam. Maryam ketika didatangi oleh malaikat Jibril berupa seorang laki-laki. Lalu ketika itu Maryam kan karena dia nggak biasa sama laki-laki, dia selalu dalam mihrabnya menjaga kesuciannya, kehormatannya. Ketika malaikat Jibril datang, dia ngomong apa? Dia kan nggak tahu itu malaikat Jibril, Bu. Dia nggak tahu itu malaikat Jibril. Apa kata dia? Ini sesungguhnya aku a'udzu birrahman, berlindung. A'udzu birrahman minka, berlindung darimu kepada Rabb yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. In kunta taqiyya, jika kamu seorang yang bertakwa. Jadi di sini kata ulama, Maryam ini menakut-nakuti malaikat Jibril yang waktu itu menjelma menjadi seorang laki-laki. Maryam menggunakan kata Rahman, Ar-Rahman. Karena begini, kalau laki-laki ini dia kan nggak tahu malaikat Jibril nih, masa malaikat mengganggu dia kan nggak mungkin. Tapi dia kan nggak tahu, sebagai manusia kan nggak tahu. Kalau ini memang laki-laki yang dia bertakwa kepada Allah, lalu dia ingin mencelakai Maryam, ya kan? Ingin mengganggu Maryam. Mudah-mudahan dengan dikatakan kalimat Rahman, dia ingat Allah gitu. Inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Aku berlindung darimu kepada Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Jika kamu betul-betul orang-orang yang bertakwa. Nah, diulang dalam ayat ini. Ar-Rahman. Jadi memang kadang orang tuh Bapak Ibu ya, kalau diingatkan kata-kata Allah Ar-Rahman, itu langsung dia ingat Allah nggak jadi maksiat gitu. Harapan Maryam begitu, memang betul dan memang nggak, malaikat mana pula mengganggu kan? Malaikat kan datang ingin bicara, menyampaikan sesuatu pesan kan, itu intinya kepada Maryam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelaskan tadi bahwa nama Ar-Rahman diulang-ulang ya kan. Itu tadi dalam ayat 18. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kemudian selanjutnya dijelaskan juga dalam surat ini ayat 44 dan 45 tentang nama Rahman juga ya. Kan tadi kan nama lain dari surat Maryam ini Rahmah kan. Yaitu tentang dakwah Nabi Ibrahim yang santun. Allah katakan dalam ayat 44-45 ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, apa kata Nabi Ibrahim Bapak Ibu? Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitan kana lirrahman asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minir rahman fatakuna lisyaitani waliya. Disebut Rahman. Ini santunnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang kafir. Dia mengatakan, mendakwahi ayahnya, ya abati, wahai bapakku. Jadi memang Bapak Ibu dalam Al-Quran itu kita tidak mendapati kata-kata abi, yang ada abati. Abati. Apa beda abi sama abati? Kalau abi itu panggilan kepada ayah yang nampak. Kalau abati panggilan kepada ayah yang jarang nampak.
Karena ayah-ayah zaman dulu tuh memang jarang pulang. Ayah-ayah zaman dulu tuh kan kalau dia sibuk berdakwah, ya kan, jangan pulang. Nah, abati itu rasa ayah yang lebih kecintaannya kepada ayahnya lebih gitu. Kalau abi cinta juga, tapi tidak secinta abati. Abati, abi. Nah, ibu-ibu ada enggak cucunya manggil ayahnya abi? Ada enggak? Enggak ada. Apalagi abati, ya kan? Abati ini agak aneh pula kita dengarnya saja. Iyalah. Nah, abati itu ada di Quran. Ya, abati. Beda abi sama abati. Kalau abati itu rasa sayangnya lebih gitu. Karena sebabnya ayah zaman dulu jarang pulang. Nah, kalau orang jarang pulang kan jarang ketemu. Kalau jarang ketemu kan sayangnya lebih. Ibu punya anak 2 orang, satu sekolah di luar provinsi, pulang sekali 6 bulan atau pulang sekali setahun. Yang satu sekolah di sini. Jadi kalau ketemu yang jarang pulang tuh kan rindu kan, dipeluk, dicium segala macam kan. Nah iya, karena ayah zaman dulu jarang pulang. Nah, maka rasa cinta, rasa rindunya kuat, syauq, rasa rindunya kuat. Makanya abati. Nah itu bedanya. Saya punya kawan di atas saya, bisa dibilang ustadz lah. Anaknya manggil abati. Abati. Orang panggil abi semua dia abati. Akhirnya anaknya kalau mepet-mepet nanya ayahnya, mana abati mana abati kata dia. Ya kan? Nah, ya abati. Nabi Ibrahim panggil ayah ya abati, wahai ayah tersayang. Nah, itu ya. Ndak abi lah. Ya abati, la ta'budi syaitan. Jangan kamu menyembah setan. Inna syaitan, sesungguhnya setan, kana lirrahman asiyya. Karena sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Disebut Rahman. Ya, santun Nabi Ibrahim. Karena santunnya dia dipakainya Rahman. Ya kan? Ya abati, wahai ayah tersayang, inni akhafu, aku takut, ayyamassaka azabu minar rahman. Aku takut, khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang maha pemurah, yang maha pengasih. Kena azab nanti dari Tuhan yang maha pengasih. Allah kan Bapak Ibu namanya kan banyak ya. Minimal yang sering kita sebut Asmaul Husna 99. Cuman lebih sebenarnya daripada 99. Tidak cuma 99. Banyak. Ya. Yang maha menyiksa Allah kan. Tapi di sini Nabi Ibrahim pakai Rahman, maha pengasih. Nah, saya takut kamu ditimpa azab dari yang maha, Tuhan yang maha pengasih. Yang Tuhan yang maha pemurah. Fatakunu lisyaitan waliya. Maka kamu menjadi kawan bagi setan. Jadi Nabi Ibrahim ini tetap lembut sama ayahnya. Padahal ayahnya itu ya bilang sama dia apa? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti juga mendakwahkan tauhid, mengejek Tuhan kami, maka akan aku rajam kamu. Ayahnya kasar. Salamun, apa balasan Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu? Intinya lembut, tetap lembut ya sama ayahnya. Kana bi hafiya, terakhir gitu. Tuhan yang maha lembut gitu. Nah, jadi Nabi Ibrahim dakwahnya santun dengan menyebut kalimat Rahman, maha pengasih, maha pemurah. Sama ayahnya dia santun. Maka bagaimanapun ayah kita, orang tua kita, anak-anak sekarang kan gitu Bu ya, dia nanya, Ustaz, ayah saya ini dia waktu saya dulu kecil dibuang-buangnya saya. Dia nggak baik sama saya. Ada kayak gitu, Bu? Banyak. Ini ayah-ayah apa ini? Ayah-ayahan. Di Indonesia ini setelah diteliti Bapaknya, menurut perlindungan anak itu siapa? Apa namanya itu? Lembaga Perlindungan Anak itu apa namanya itu? Hak Perlindungan Anak. Nah, Indonesia nih yang layak jadi orang tua tidak sampai 50%. Tidak sampai 50%. Itu versi dia. Versi mereka kan dunia standarnya kan. Ngasih makan gitu-gitu kan. Kalau versi Islam mungkin lebih di atas 50%. Jangan-jangan 80% lagi. Nggak memahamkan agama ya kan.
Dia standar dia makan aja baru kan. Standar dunia. Itu katanya orang tua banyak di Indonesia ini 50% lebih tidak layak jadi orang tua. Dia tagih-tagihan mau punya anak. Rupanya anak dia diurus. Itu menurut dia, sekali lagi kalau menurut Islam di atas itulah. Bisa 60-70%. Jadi Bapak Ibu, anak-anak nanya, Ustaz, ayah saya nih, saya ditelantar-telantarkan ya Ustaz. Sekarang saya kan udah gede, udah bekerja, udah berpenghasilan. Ayah saya tuh minta tolong deh sama saya. Saya tolong apa gimana? Gimana Bu? Ditolong apa enggak nih? Kasih aja baygon gitu. Ditolong lah. Tapi kan dia gitu saat dulu sama saya, ibu saya ditinggal, dibantainya nikah lagi. Itulah. Serah dia lah kan. Intinya mau dia nikah lagi terserah. Cuman yang persoalan dia nggak amanahnya nih. Ditinggalkannya istrinya, ditinggalkan anaknya, ya kan? Nggak amanahnya nih. Lalu saya saat ketika udah besar begini, apa saya berbakti? Tetap berbakti. Tetap berbakti. Adapun urusan yang kemarin itu urusan dia sama Allah nanti. Adapun kita tetap berbakti. Kecuali anak zina enggak. Itulah Bu. Ada seorang ayah punya anak biologis, kata dia anak saya. Tapi anak dia itu kan anak zina. Tidak ada wajib berbakti anak zina, anak hasil zina. Karena itu tidak ayahnya. Tidak ayahnya itu. Meskipun ayah biologis. Tidak ada kewajiban dia berbakti. Tidak ayahnya kok. Ya kan? Ya enggak Bu? Enggak ayahnya. Itu penjelasan para ulama. Kalau sebagian mazhab lebih detail lagi, lebih keras lagi. Ada satu mazhab lebih keras lagi. Itu ndak ayahnya. Kalau nikah sama dia bisa. Sampai kayak gitu. Ada satu pendapat mazhab. Kalau nikah sama dia bisa. Karena nggak ayahnya. Meskipun darah dagingnya. Secara biologis DNA itu. Tapi ada pula pendapat lain. Ayahnya tuh laki-laki itu memang secara biologis dibilang ayahnya. Tapi secara syar'i kan nggak ayahnya. Dia nggak mahram. Tapi nggak boleh nikah. Gitu. Pendapat kedua, dia tetap nggak mahram, nggak boleh dia berdua-duaan, nggak boleh dia salaman, nggak ayahnya kok, sama kayak orang lain kan nggak mahram, tapi dia nggak boleh nikah. Itu pendapat kedua. Kalau pendapat pertama, dia nggak mahram karena nggak ayahnya. Kalau mau nikah nikahilah. Lah apa hubungan dia berbakti? Kan ngeri bukan jadinya? Itu kayaknya jangan sampai melakukan hal-hal yang tercela begitu. Hal-hal yang bodoh begitu. Fahisyah. Ya kan? Nikahlah. Kalau mau nikah aja. Makanya ibu-ibu, kalau ada anak pengen nikahkan aja. Masalah rizki serahkan ke Allah. Mungkin dengan nikah itu kaya nanti dia. Kan kata Allah, yakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau dia miskin, dengan menikah itu Allah kayakan dia. Bukankah kita banyak dulu ketika sebelum menikah tidak jelas, antah berantah. Makan susah. Setelah menikah, punya rumah. Setelah menikah, punya Honda. Setelah menikah, punya mobil. Setelah nikah, padahal secara hitungan matematika, pengeluaran makin banyak. Anak lah, istri, mengandung segala macam, beli ini, beli itu. Tapi memang janji Allah kepada orang yang menikah, Allah kayakan. Allah kayakan. Makanya ibu-ibu jangan halang-halang. Apalagi kadang di kita nih, mohon maaf ya. Ada adik lebih dulu nikah pada kakak. Ayah nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Orang ntar lagi zina dia gimana? Ini peraturan-peraturan yang bikin susah sendiri namanya. Ya kan? Bikin susah sendiri. Kalau memang adik yang mau nikah, nikahkan aja. Apa masalahnya? Bapak Ibu jamin nanti adiknya itu bisa nggak melakukan hal-hal yang terlarang. Apalagi kakak nih setahun, 2 tahun, 3 tahun, entah kapan dia nikah ya kan? Nabi mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata minkumul ba'a falyatazawwaju. Anak-anak muda, kalau kalian mampu nikahlah. Ya kan? Karena nikah itu tadi melarang, menghalangi kita dari fa innahu aghaddu lil basar. Ya kan? Wa ahsanu lil faraj, menahan pandangan dan menjaga kemaluan.